kebun bibit. Nanti sebentar dia terjadi seperti apa baru kita terbukalah pikiran kita. Yang berikut ada mahasiswa atau anak-anak ya, karena saya umur 61. Jadi anak-anak mahasiswa, terima kasih. Kalian adalah support kami. Dan kami juga perkenalkan bahwa rumput laut di Kota Kupang itu hanya ada di Pasir Panjang. Secara resmi kami ada 5 kelompok, koordinatornya saya. Setiap kelompok ada ketuanya. Ketua 1, 2, 3, 4, 5 dan koordinator saya. Kami sudah bertekad untuk para mahasiswa. Kalau ada kegiatan-kegiatan rumput laut mau uji coba dan seterusnya, silakan datang di kami. Tidak pungut biaya. Ya. Jadi ada 5 kelompok sini. Pertama saya Cornelis Nun. Saya sedikit sebut latar belakang supaya ada jangan risih, karena kadang-kadang kita cari. Nama saya Anita Padi, saya kelompok Ketapang 1. Terima kasih. Anggotanya berapa Ibu kalau Ibu Anita? 13 orang. Perempuan laki-laki. Lupa ya, poin 13. Ya. Ada sempat cek lagi. Nah, ini kelompok Ketapang 1 ini di sini namanya. Dan mereka punya lokasi ini semua di bawah. Kalau kita lihat ada pelampung. Selamat sore semua. Sore. Boleh yang duduk-duduk bisa naikkan kita di lapangan. Nanti supaya Panis langsung laporkan ya ke Panbrimo. Oke, terima kasih buat pertama Bapak Ibu Ketua Kelompok yang berkenan bersama anggota kelompok yang 25 orang mewakili 86 tadi Bapak Nilis ya. Bisa hadir di tempat ini. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Welen Turu Padang, biasa dipanggil Wem. Kalau di pasar biasa dipanggil Boy, karena sering lupa bayar, jadi sering dipanggil untuk Boy, belum bayar, gitu. Jadi mereka kenal nama saya Boy. Ya. Lalu di sini juga nanti pemateri kita yang pertama Pak Dr. Julianus Tinggi, silakan berdiri Bapak. Ya, Pak Julius nanti akan langsung memaparkan demonstrasi. Kita langsung praktikum. Lalu yang kedua Pak Ridwan yang akan membantu kita di dalam pelaksanaan sore hari ini. Mungkin saya tidak berpanjang kata Bapak, saya serahkan langsung kepada Pak Julius supaya kita langsung praktek. Nanti karena ini kita 5 kelompok, nanti kita akan bagi 5 dan mahasiswa ini akan kita bagi ke dalam 5 kelompok supaya dalam 3 minggu ke depan mereka akan melihat kita punya kebun bibit seperti apa. Jadi itu akan menjadi mereka punya proyek. Mungkin begitu. Silakan Bapak Lius. Ya, selamat sore. Beberapa hari yang lalu kami datang ke sini untuk mengecek apakah di sini juga bisa dilakukan pembuatan kebun bibit rumput laut. Dan hasil komunikasi dengan Bapak Ketua, kami ingin mencoba. Kami sudah coba di Pulau Semau. Dan kebetulan 2 minggu ini di Semau itu diserang sama ais-ais. Ya, banyak yang diserang ais-ais dan yang kami cobakan itu ternyata sehat-sehat saja. Jadi kami juga ingin coba di tempat lain, apakah dengan metode yang kami buat seperti itu, apakah bisa cocok di tempatnya. Itu yang kami ingin tahu, apakah ini cocok atau tidak. Jadi sebelumnya itu kami membuat kebun bibit itu di atas permukaan, tapi karena kami jarang ke sana, akhirnya dia terjatuh dan kedalaman sekitar 60 cm, dan ternyata itu lebih bagus dibanding yang di atas permukaan itu
karena sering kena matahari, sering kena ombak, jadi tidak tahan. Malah lebih bagus yang kebetulan jatuh ke bawah dan tenggelam ke bawah. Kemudian lumut-lumut yang dibawa sama arus juga itu ternyata di atas, kedalaman 10 sampai 30 cm. Jadi ternyata kita harus taruh lebih bawah lagi. Ya. Dan teorinya kalau rumput laut itu ada titik tumbuhnya, sama dengan pohon-pohon ini, sama dengan tumbuhan lain, ada titiknya seperti pohon ini ada ini, ada ininya, ada ini Buku tunasnya. kalau orang pertanian sebut itu meristem. Oh, Nah, ternyata kalau dia umur 21 hari itu jumlah ininya banyak. Kalau dia naik ke atas 25 hari lagi ke atas itu dia sudah mulai berkurang. Jadi bapak-bapak selama ini kalau mengambil bibit yang 45 hari itu titik tumbuhnya kurang. Ya. Jadi makanya kalau kita mau bikin bibit itu kita harus bikin tersendiri. Jadi jangan yang dipanen, yang diambil sebagai bibit, tapi kita buat sendiri. Setiap 21 hari kita panen lagi, 21 hari kita panen lagi. Jadi memang kita butuh tempat yang khusus. Kita mau buat bibit itu hanya khusus di tempat itu. Hanya digunakan hanya untuk menanam bibit saja. Seperti yang kami buat di Semau itu. Jadi mudah-mudahan apakah itu sama dengan di Semau atau di sini belum tahu, kita coba. Ya. Kalau umur 21 kita harus ambil, 21 ambil lagi, 21 ambil lagi. Kalau memang kita punya sudah penuh, tetap itu harus diambil dan kalau tidak dipakai kita buang saja. Tapi 21 hari terus. Jangan dibiarkan dia tumbuh sampai 45 hari di dalam kotak dan tumbuh sampai meristemnya itu, titik tumbuhnya itu menjadi berkurang. Jadi itu secara teori begitu. Kalau pada umur 21 hari dia punya titik tumbuhnya banyak. Jadi kita usahakan memang tali ya. Oh, tali di paralon. Tali itu langsung dari kukas. Itu langsung dari kukas ya. Udah kukas ini. Mari buat sudah. Buat. malam. Ada lampunya. Matahari.